Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zelda Livia, NIM 3520090. Akan menjelaskan tentang meminimalisir al-munkar. Al-munkar menurut bahasa adalah sesuatu yang diingkari oleh jiwa, tidak disukai dan tidak dikenalnya. Sedangkan menurut definisi syariah, munkar adalah segala sesuatu yang dikenal keburukannya secara syar'i dan akal, seperti maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan zalim kepada hambanya. Menurut Quraisy Shihab, kata munkar dipahami banyak ulama sebagai segala sesuatu yang baik menurut ucapannya maupun perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan agama, akal, adat istiadat. Dengan demikian, penekanan kata munkar lebih banyak pada menentang atau menyelisih perbuatan yang biasa dilakukan di tengah masyarakat. Jika dihubungkan dengan kata ma'ruf, salah satu ciri perbuatan munkar adalah berlebih-lebihan dan melampaui batas, sebagai lawan yang sepantasnya atau sewajarnya. Hadis tentang al-munkar. An Abi Sa'idin al-Khudri sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu. Artinya, Abu Sa'id al-Khudri meriwayatkan bahwa ia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man, siapa? Minkum, di antara kamu yang melihat munkaron, suatu kemungkaran, falyakoyihu biyadihi, maka hendaknya ia merubah dengan tangan atau kekuasaan. Wa in lam yastati, jika tidak mampu, fabilisanihi, lakukan dengan lisannya. Wa in lam yastahi, dan jika tidak mampu, fabiqolbihi, lakukan dengan hatinya. Wadolik, dan itulah as'afu limani, selemah-lemahnya iman. Macam-macam kemungkaran adalah melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dapat dikatakan munkar adalah perbuatan dosa. Para ulama mensignifikan dosa ke dalam 3 macam, yaitu maksiat dan dosa secara langsung terhadap Allah, seperti menyekutukan Allah, meninggalkan ibadah secara sengaja dengan cara takabur, tidak melawan perintah Allah, tidak meninggalkan larangan Allah, misal meninggalkan dengan sengaja salah satu rukun Islam yang secara umum disebut hak Allah. Maksiat dan dosa yang berkaitan secara langsung dengan diri sendiri, yaitu seperti ketika manusia tidak menaati perintah-perintah Allah dan meninggalkan apa yang dilarangnya. Ini berarti dia menzalimi dirinya sendiri dan telah sengaja menghantarkan dirinya untuk mendapatkan murka dari Allah. Ditambah lagi dampak negatif terhadap dirinya sendiri. Allah telah menjelaskan bahwa kesalahan manusia merupakan penzaliman terhadap dirinya sendiri, seperti ketika Nabi Adam dan Hawa mengakui telah menzalimi dirinya sendiri. Maksiat dan dosa yang berkaitan dengan orang lain, seperti memusuhi dan menyakiti orang lain, menzalimi seseorang dengan membunuh, merampas hartanya, memfitnah, menyebarkan keburukan, dan sebagainya. Berdasarkan tempat dilakukannya dosa dan kemungkaran, maka al-munkar juga dapat dikelompokkan ke dalam beberapa kategori, yaitu kemungkaran di masjid. Di antara kemungkaran di masjid adalah meludah, batuk dengan suara keras, ramai sampai mengganggu orang sholat,
sholat dengan pakaian kotor dan berbau tidak enak, dan lain sebagainya. Kemungkaran di jalan. Para wanita keluar tanpa menutup aurat, dari kepala sampai kaki, atau dengan pakaian tidak menutup aurat, atau berbicara dengan tertawa sangat keras. Contoh lainnya pada laki-laki yaitu bergandengan tangan dengan lawan jenis yang bukan mahram dan mengobrol berdua tanpa malu, dan menjual minuman keras di warung-warung, membuang sampah di jalan, serta anak muda menongkrong untuk mengganggu wanita lain. Kemungkaran di pasar, menipu dan berbohong ketika berdagang, mengurangi takaran dan timbangan, mencela dan bertengkar. Kemungkaran di hati, contohnya yaitu iri, rasa benci dan tidak terima terhadap apa yang dimiliki oleh orang lain, baik yang berkaitan dengan materi maupun yang berhubungan dengan jabatan seseorang. Contoh lainnya yaitu riya, pamer dengan segala apa yang dimiliki dan mengharapkan pujian dari orang lain. Sombong, yaitu perasaan yang muncul pada diri seseorang, di mana ia menganggap dirinya lebih baik dan lebih utama dari orang lain.